Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat dan bahagia selalu guru-guru hebat di Indonesia. Hai, pepatah lama mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Wedi Syahirul Alim dari Lembaga SMA Islam Sunan Bonang Arjasa Situbondo, calon guru penggerak Angkatan 10 kelas 207 Kabupaten Situbondo. Pada kesempatan pemaparan video kali ini, saya ingin menyampaikan modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional atau PSE. Dalam hal ini adalah koneksi antar materi. Selamat menyimak. Pertanyaan atau pemantik yang pertama, sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa pembelajaran sosial dan emosional atau PSE adalah pembelajaran terkait sopan santun atau bagaimana cara berperilaku seseorang anak kepada orang yang lebih tua ataupun teman sebayanya. Sehingga saya selalu mengintegrasikan pembelajaran sikap sopan santun atau cara seseorang anak bersikap terhadap guru ataupun teman sebayanya dalam kegiatan pembelajaran di kelas serta di sekolah. Masih dalam konteks pemantik 1. Setelah mempelajari modul ini, ternyata pembelajaran sosial dan emosional atau PSE bukan hanya tentang bagaimana anak memperlakukan orang lain, tetapi hal yang lebih penting adalah bagaimana anak mengenali dirinya sendiri, kemudian mengelola apa yang dimilikinya sehingga mampu untuk berinteraksi dengan orang lain, menghargai orang lain, serta mampu mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Sehingga saya selalu membiasakan anak untuk mengenali emosi yang ada dalam dirinya sebelum memulai pembelajaran. Mengajak anak untuk melakukan teknik stop sehingga mereka siap untuk belajar dalam kesadaran penuh dan dapat menerima pembelajaran dengan baik. Selanjutnya, pemantik kedua, berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis atau well-being. 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari adalah yang pertama, 5 kompetensi sosial dan emosional atau KSE yang terdiri dari kesadaran diri, kemudian manajemen diri, berikutnya kesadaran sosial, selanjutnya keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Masih dalam pemantik 2, 3 hal mendasar dan penting saya pelajari. Yang kedua adalah kesadaran penuh atau mindfulness. Adalah kesadaran yang muncul ketika seseorang memberikan perhatian secara sengaja pada kondisi saat sekarang yang dilandasi rasa ingin tahu dan kebaikan sebenarnya telah ada dalam diri manusia secara alami tanpa perlu diajarkan. Masih dalam konteks pemantik 2, 3 hal mendasar dan penting saya pelajari. Yang ketiga, kesejahteraan psikologi atau well-being adalah sebuah kondisi individu yang memiliki sikap positif terhadap diri sendiri dan orang lain, dapat memenuhi kebutuhan dirinya dengan menciptakan dan mengelola lingkungan yang baik, memiliki tujuan hidup dan membuat hidup mereka lebih bermakna, tetap berusaha mengeksplorasi dan mengembangkan dirinya. Pemantik berikutnya, yang ketiga, perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan sekolah adalah
di kelas terlebih dahulu. Saya akan membudayakan dan mengintegrasikan pembelajaran sosial dan emosional atau PSI dalam setiap pembelajaran yang saya laksanakan. Misalnya, membuat roda emosi di kelas yang akan diisi siswa setiap pagi sebelum pembelajaran. Kemudian mengajak siswa untuk menghadirkan mindfulness dengan teknik stop. Menghadirkan peristiwa dalam setiap pembelajaran sehingga anak memiliki keterkaitan dan ingatan yang kuat terhadap pembelajaran. Masih dalam pemantik 3, perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan sekolah adalah hari ini di sekolah. Saya akan berusaha menjadi teladan yang baik dalam penerapan kompetensi sosial dan emosional di sekolah. Kemudian, saya mengimbaskan pemahaman dan penerapan tentang pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian, saya juga akan berkolaborasi dengan teman sejawat dan pembudayaan kompetensi sosial dan emosional di sekolah. Misalnya, membuat kesepakatan bersama, kemudian membuat komunitas belajar profesional, kemudian membuat sistem mentoring teman sejawat, kemudian mengintegrasikan kompetensi sosial emosional dalam pelaksanaan rapat guru. Dalam koneksi antar materi, tentunya tidak lepas dari poin keterkaitan antar materi. Utamanya materi hari ini di poin atau di modul 2.2 ini, pembelajaran sosial dan emosional atau PSE. Kaitkan dengan modul-modul selanjutnya, di antaranya kaitan dengan 1.1 yaitu filosofi Ki Hajar Dewantara, kemudian 1.2 nilai dan peran guru penggerak, kemudian 1.3 visi guru penggerak, selanjutnya 1.4 budaya positif, dan kaitan 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Keterkaitan atau koneksi dari modul 1.1 filosofi Ki Hajar Dewantara dengan modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional atau PSE. Menurut Ki Hajar Dewantara, mendidik adalah menuntun tumbuh kembang anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, sehingga menjadi manusia yang merdeka. Pendidikan berpusat pada murid. Sesuai dengan konsep pembelajaran sosial dan emosional, dengan mengintegrasikan dan membudayakan pembelajaran sosial dan emosional di dalam kelas dan sekolah, anak akan mampu untuk mengenali dan mengelola dirinya untuk kodrat alam. Anak juga akan memiliki budi pekerti yang luhur, sehingga akan tercipta lingkungan belajar yang berpusat pada murid, aman dan nyaman. Keterkaitan atau koneksi berikutnya adalah modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak dengan modul 2.2 tentunya pembelajaran sosial dan emosional atau PSE. Pembelajaran sosial dan emosional akan mampu untuk membuat seseorang guru menyadari dan memahami nilai-nilai dan perannya sebagai seorang guru penggerak. Ketika seorang guru telah mampu menyadari nilai dan perannya, maka ia akan mampu untuk menjadi pemimpin pembelajaran yang mampu memupuk nilai-nilai dan karakter siswa melalui pengajaran eksplisit. Mampu menciptakan iklim kelas dan memunculkan pengembangan budaya sekolah. Keterkaitan atau koneksi berikutnya dari modul 1.3 visi guru penggerak dengan 2.2 tentunya pembelajaran sosial dan emosional atau PSE. Pendekatan inquiry apresiatif Bagja, kita akan mampu untuk menggali nilai-nilai positif yang ada dalam diri siswa. Nilai-nilai positif yang tergali tersebut dapat kita jadikan sebagai sebuah visi yang nantinya akan menjadi sebuah kebiasaan dan budaya dalam sekolah.
Visi tersebut akan tercapai melalui pembelajaran sosial dan emosional atau PSE yang kita laksanakan, sehingga akan membentuk profil pelajar Pancasila. Koneksi atau keterkaitan berikutnya yaitu modul 1.4 budaya positif dengan 2.2 tentunya pembelajaran sosial dan emosional atau PSE. Pembelajaran sosial dan emosional baik guru dan murid akan mampu untuk menyadari dan mengontrol emosi maupun potensi diri mereka, sehingga akan mampu mendukung penciptaan budaya-budaya positif baik di kelas maupun di sekolah. Di saat budaya positif telah tercapai, maka tujuan pendidikan yakni menciptakan profil pelajar Pancasila akan terwujud. Keterkaitan atau koneksi modul selanjutnya 2.1 pembelajaran berdiferensiasi dengan 2.2 tentunya pembelajaran sosial dan emosional atau PSE. Di dalam mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus mampu mengenali karakter kelasnya. Pengintegrasian pembelajaran sosial dan emosional dalam pembelajaran serta penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah. Semua ini akan bermanfaat sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang akan diterapkan di kelas. Juga sangat mampu mendukung guru menciptakan suasana belajar yang mengundang murid. Akhirnya sampai pada penghujung pemaparan materi. Tidak terasa video pemaparan ini berjalan begitu cepat. Pribadi ini mengucapkan terima kasih. Terjukan papareken kacepot gulana merah salah lopot nyoon sapora. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.